Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heti Verania, NIM 193111110 dari Prodi PAI kelas 5C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami historisitas fikih. Ada 9 subbab yang akan dibahas di video ini. Yang pertama, historitas fikih. Teks Al-Quran dan hadis Nabi dalam Islam menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berlangsung kurang lebih 23 tahun sebagai petunjuk dalam kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, bahkan seluruh manusia. Islam diturunkan tidak hanya untuk masyarakat Arab Makkah dan Madinah saja, melainkan untuk menyapa seluruh aspek kehidupan manusia. Masyarakat Muslim di Indonesia tentunya berbeda dengan masyarakat Muslim di Mekah, Madinah, dan wilayah lainnya. Di Indonesia, penganut agama Islam menampilkan Islam dalam beragam bentuk dan aneka pemahaman. Islam masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang, dan selanjutnya Islam dikembangkan melalui dakwah dengan berbagai pendekatan. Pendekatan dakwah yang diterapkan oleh para wali di Jawa berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh para datuk di Sulawesi Selatan. Akibat dan pengaruh pola dakwah yang dilakukan oleh para wali dan para datuk telah berimplikasi secara signifikan terhadap kultur keberislaman masyarakat Islam di Jawa dan di Sulawesi Selatan. Di samping itu, Islam dikembangkan oleh para dai dengan berbagai latar belakang pendidikan. Di Indonesia sendiri, terdapat 2 organisasi Islam sebagai representasi organisasi Islam Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU. Terdapat juga aliran Sunni dan Syiah, serta aliran teologi dan mazhab fikih. Semua meyakini dan mengklaim bahwa organisasi, aliran, dan mazhab mereka yang paling benar dan paling baik. Di Indonesia, terdapat banyak mazhab fikih yang berkembang, setidaknya ada 5, bahkan lebih. Semua berkembang dan berpengaruh, tetapi tidak diintervensi, apalagi dipaksakan oleh negara, karena negara mengakui Bhinneka Tunggal Ika sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya adalah stagnasi tasyrik Islam. Fikih itu tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosiohistoris yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi fikih. Kondisi sosiohistoris merupakan variabel yang tidak dapat dinafikan dalam melihat fikih. Fikih juga merupakan produk kondisi sosiohistoris karena fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosiokultural. Faktor tempat, situasi, dan kondisi serta zaman merupakan variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan dalam mewarnai kelahiran fikih. Variabel-variabel dan faktor tersebut sering terlupakan oleh manusia yang menerima warisan fikih. Permusuhan dan perpecahan kadang menjadi kebanggaan bagi suatu kelompok, sementara di dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah jelas melarang manusia berpecah belah dan permusuhan. Di dalam Al-Quran, Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk saling bersaudara dan saling menghargai, tidak hanya terhadap sesama muslim saja, melainkan juga terhadap manusia pada umumnya. Persaudaraan adalah persoalan prinsip usuliyat dalam Islam, sedangkan perbedaan
banyak hal adalah pada persoalan furuyah. Terdapat pembagian hukum dalam Islam, paling tidak ada 3. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh orang-orang mukallaf, yaitu orang-orang yang terbebani dengan hukum, yang meliputi kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari akhir. Yang kedua, ada hukum khuluqiyah. Hukum khuluqiyah adalah hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib atas orang-orang mukallaf, yang menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang wajib ditinggalkan. Yang ketiga, hukum amaliyah atau hukum praktis. Hukum ini berkaitan dengan perkataan dan perbuatan mukallaf serta tata cara melaksanakannya. Nah, inilah yang disebut hukum fikih, dan bagaimana dapat sampai kepada hal tersebut dibutuhkan ilmu usul fikih. Yang selanjutnya, fenomena fikih generasi awal. Sejak meninggalnya Nabi, terputuslah wahyu. Sementara masalah terus bermunculan melingkupi kehidupan para sahabat. Bahkan, meninggalnya Nabi merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan sahabat. Jika ditelusuri dalam pertumbuhannya, hukum Islam dimulai dengan suatu masa pembentukan dan pembinaan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap generasi pertama kaum muslimin dengan segala kompleksitasnya. Pada saat itu, hukum Islam dapat dikatakan sebagai solusi terhadap masalah kemanusiaan. Dan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum Islam merupakan respon positif Al-Quran terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Zaman sahabat, zaman setelah berakhirnya masa tasyri', sekaligus merupakan embrio ilmu yang pertama. Pada masa tasyri', orang dapat memverifikasi pemahamannya atau dapat mengakhiri perbedaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah. Pada masa sahabat, mereka harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Masalah-masalah terus bermunculan memasuki era tabi'in. Masalah pun bertambah dan meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Banyak persoalan masyarakat yang muncul dan belum pernah muncul pada masa Nabi dan pada masa sahabat. Subbab selanjutnya yaitu fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam, memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik. Kepentingan politik ini diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih yang lahir dari mereka. Adapun para imam mazhab tersebut antara lain, yang pertama ada Abu Hanifah, mempunyai nama lengkap Nu'man ibnu Sabit ibnu Zauti. Ia lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Yang kedua, Imam Malik. Nama lengkapnya adalah Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir. Nasabnya berakhir sampai Zu'asbah dari Yaman. Ia lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Yang ketiga ada Al-Imam Al-Syafi'i. Nama lengkapnya Abdullah ibnu Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi' Al-Syafi'i Al-Mutalibi. Ia dilahirkan di Kuza tahun 150 Hijriah. Yang keempat ada Ahmad ibnu Hambal. Nama lengkapnya Ahmad ibnu Hambal ibnu Hilal Al-Zahili Al-Syaibani Al-Maruzi Al-Baghdadi. Ia dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Ketika pintu ijtihad tertutup, penyebab keterhentian perkembangan kajian fikih adalah masa kodifikasi tadwin atau tadwin. Gerakan tadwin di satu sisi merupakan upaya untuk menyimpan khazanah ilmu para ulama, tetapi di sisi lain menjadi penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang telah tersedia.
Pada masa itu berkembang tradisi diskusi mazhab antara ulama penganut mazhab yang satu dengan ulama yang lain itu saling menyerang. Bukan hanya antara penganut mazhab imam-imam Sunni, melainkan juga antara Sunni dan Syiah, begitu sebaliknya. Ijtihad dapat dikelompokkan pada kategori ijtihad mutlak dan ijtihad fi al-mazhab. Bahkan istilah ijtihad bermacam-macam, namun ini merupakan pengelompokan secara umum. Tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak. Ini masih dalam bingkai polemik tentang sejak kapan pintu ijtihad itu ditutup. Sebab selanjutnya mengembangkan ijtihad independen atau ijtihad mutlak. Belakangan ini memang terdapat kegelisahan intelektual muslim melihat fenomena umat Islam yang demikian ketat dalam mengamalkan mazhabnya dan tidak segan-segan menyerang penganut mazhab-mazhab lain. Akibatnya, pengalaman ajaran agama ini didasarkan pada fanatisme terhadap mazhab. Setelah berakhirnya periode ijtihad dan perkembangan hukum Islam, datanglah periode taklid sebagaimana diilustrasikan sebelumnya dan terjadi penutupan pintu ijtihad. Pendapat yang mengartikan pintu ijtihad ditutup pada akhir abad ke-19 Masehi mulai mendapat tantangan dari kalangan pembaharu. Muncullah sederetan nama seperti Al-Tatawi, Jamaluddin Al-Afghani, dan muridnya Muhammad Abduh yang menyerukan umat Islam kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Karena fikih dipandang baku, maka perlu dikembalikan pada Al-Quran. Hal ini juga terbukti dengan lahirnya berbagai gagasan yang dilontarkan oleh berbagai pakar dalam bentuk seruan untuk kembali menelaah kitab-kitab klasik, termasuk menelaah kitab-kitab tafsir Al-Quran, upaya penggalian konsep-konsep Qur'ani, bahkan tata cara penggalian Al-Quran. Umat Islam Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, sehingga umat Islam adalah umat mayoritas. Tetapi di beberapa wilayah dan provinsi, umat Islam merupakan umat minoritas. Keadaan ini sungguh merupakan fenomena yang unik. Potensi konflik atas nama agama juga merupakan masalah serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan secara internal, umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab, dan organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Sebagai contoh, penetapan awal puasa dan Hari Raya Idul Fitri biasanya diwarnai dengan banyak perbedaan. Kearifan menyikapi perbedaan. Sejarah mencatat bahwa munculnya konflik dalam masyarakat umumnya dipicu adanya keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspek, baik secara individu maupun kolektif, harus disikapi secara arif. Dengan begitu, kehidupan antar individu maupun kelompok akan lebih dinamis, sehingga dapat melahirkan kompetisi secara sehat untuk memperoleh kebaikan dan tolong-menolong dalam menata kehidupan. Indonesia mempunyai kekayaan budaya, agama, ras, etnik, bahasa, dan yang lain-lain. Perbedaan tersebut merupakan kekayaan dan kekuatan jika bisa dipelihara dengan baik. Tapi di sisi lain, keragaman dapat pula menjadi potensi konflik sosial jika tidak disikapi secara bijak dan arif. Potensi tersebut seharusnya dikomunikasikan dalam rangka menemukan sebuah kesepakatan bersatu atau toleran dalam menghadapi realitas yang meski berbeda. Fikih di Indonesia mestinya tidak cukup dengan mengadopsi produk fikih warisan ulama masa-masa awal. Keragaman pemahaman internal
umat Islam Indonesia terhadap ajaran agamanya harus menjadi pertimbangan dalam memproduksi fikih, di samping fakta sosial yang juga harus menjadi pertimbangan. Sebab terakhir adalah urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Ulama dan cendekiawan Muslim, khususnya perguruan tinggi dan sarjana Muslim, berupaya mengungkap berbagai bentuk warisan intelektual dari ulama dalam persoalan fikih terhadap generasi belakangan ini. Dalam merespon konteks kekinian dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam. Sebab Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, sementara fikih merupakan produk dan hasil kreasi intelektual para fuqaha, hendaknya dapat dibedakan. Warisan yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran dan Sunnah. Ulama fikih atau para fuqaha mewariskan cara memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan semata-mata pada produknya saja. Fikih sebagai salah satu cabang ilmu atau kajian Islam harus terus-menerus diuji. Fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosiohistoris masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku. Pengakalan terhadap produk fikih merupakan sebuah ketidakseimbangan. Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang menembus seluruh wilayah dan zaman, sudah saatnya digugat secara kritis sehubungan dengan munculnya berbagai masalah kontemporer yang meminta Islam sebagai jawaban atau solusi yang merahmati umat Islam berhadapan dengan keragaman problematika. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila saya banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.